Nah guys, alhamdulillah ini adalah kondisi terkini dari tanah hidroponik yang kami bisa selamatkan guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah, hari ini guys, saya dan istri guys akan melanjutkan mengurus tanaman hidroponik guys. Nah, nanti istri saya akan memberikan tips bagaimana cara menanam hidroponik yang praktis. Nah, apa saja yang diperlukan, bibitnya apa saja, bagaimana cara pembenihannya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita memulai ya tutorialnya ya. Nah guys, istriku sekarang sudah siap-siap ya, mau melanjutkan menanam tanaman hidroponik guys dengan bibit-bibit yang kami miliki. Nah, hal ini disebabkan oleh konten saya sebelumnya guys ya. Apa itu? Atap hidroponik sudah diperbaiki guys, sehingga istriku semangat guys hari ini untuk menanam tanaman hidroponiknya dengan berbagai macam bibit yang kami miliki guys. Nah istriku, ya, bibit apa nih yang mau ditanami hari ini? Kita nanam sawi. Mana sawinya? Ini satu. Oh iya, itu sawi apa ya namanya ya? Dakota. Oh, sawi Dakota. Nah terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ini apa itu? tosakan. Oh, sawi tosakan. Sawi hijau. Terus apa lagi? Ini sawi keriting. Oh, coba lihat. Wah, iya ya, sawi keriting ya. Wah, mantap nih ya. Nah guys, karena bibitnya sudah siap, nah sekarang kalau kita membenihkan, nah ini ya bedanya kami dengan penggiat hidroponik lain ya, kami memanfaatkan barang-barang bekas sebagai medianya. Yang pertama adalah kita memerlukan botol bekas guys, yang kita potong ya, dan akan kita manfaatkan sebagai pot ya. Nah kemudian kita perlu sumbu. Nah sumbu ini adalah bahan apa tuh ya? Panel. Bahan planel. Bahan planelnya kita gunting selebar jari dan sepanjang barang yang kita perlukan. Bagaimana caranya supaya bahan planel itu bisa dimanfaatkan? Coba istriku. Pertama kita gulung dulu. Oh, digulung dulu. Jadi bahan planelnya itu kita gulung guys ya, sampai gulungannya bisa menutupi lubang botol. Nah guys, kenapa kami tidak pakai bahan yang biasa dipakai oleh pegiat hidroponik lain guys? Kami gunakan bahan planel. Ternyata bahan planel ini bahannya bisa kita daur ulang guys. Kita bisa pakai berulang-ulang dan tidak akan habis. Jadi kalau tanaman sayuran hidroponiknya kita panen, bahan ini tinggal kita cuci dan kita pakai kembali. Nah setelah itu sisakan sumbu ya. Ya. Sisakan untuk bagian sumbu. Nah sumbu ini digunakan untuk menyerap air dari cairan hidroponik. Dilipat ya guys. Oh, dilipat dulu. Terus masukin. Dimasukkan. Coba lihat dalamnya. Oh iya. Nanti setelah itu bagaimana? Ternyata bahan planelnya dimasukkan dalam botol ya, dan ditekan. Nah sehingga jadi seperti ini ya guys ya. Nah lihat ya. Nah panjang sumbunya tergantung dari ketinggian botol terhadap larutan atau pipa paralon yang nanti kita masukkan ya. Nah nanti bibitnya bagaimana istriku? Ini dibuat di. Oh, bibitnya dimasukkan di situ, dibuat lubang sedikit, ditekan sedikit ya, ada cekungan dan nanti dimasukkan. Nah terus bibitnya dimasukkan. Berapa banyak bibitnya? Satu saja. Oh, satu saja. Nah guys, tips selanjutnya adalah ternyata tidak perlu bibit banyak-banyak guys. Satu pot, satu benih ya, satu biji bibit ya, biji. Nah ini sawinya sawi keriting nih yang sekarang ini ya, kita masukkan. Coba kita lihat. Jadi kita tidak menggunakan persemaian. Ya, jadi oh ini langsung nanti taruh aja langsung ya. Nah, ini langsung kita. Wah, praktis ternyata guys ya. Nah, ini salah satu cara praktis ya. Nah, nanti
kalau misalnya bibitnya tidak berkembang, tidak pecah, nah kita jangan ragu ya, bibit lama kita ambil karena itu nanti biasa menyebabkan jamur ya, membusuk. Dan kita ganti dengan bibit yang baru guys ya. Memang setiap bibit yang kita gunakan ada kalanya ada yang tidak tumbuh guys ya, jadi jangan khawatir. Ayo istriku, yang lainnya 3 hari sudah tumbuh. Nah, bibit yang bagus itu biasanya 3 hari sudah keluar tunas guys ya. Nah, oke, kita lanjutkan pekerjaannya. Oke. Setelah itu Taruh di hidroponiknya. nah, hidroponiknya ini sudah jadi guys ya. Jadi karena kita akan melakukan pembibitan, kita taruh yang paling bawah ya guys. Bagian bawah ini kita gunakan sistem aquaponik ya. Jadi yang bagian atas, 2 rak atas dengan sistem hidroponik ya, dengan menggunakan Ebimix yang di dalam ember ini Ebimix ya, adalah Ebimix ya. Tetapi yang bagian bawah ini adalah kita gunakan aquaponik ya. Nah, botol-botol bekas yang sudah kita pakai itu bisa kita pakai kembali ya guys ya. Sumbunya juga sama seperti itu, dan pastikan bahwa sumbunya itu mengenai air yang ada di bawah. Biasanya kan kalau sumbunya sudah kering dia melengkung guys. Nah, kalau lupa itu biasanya nggak kena air. Nah, harus jadi pastikan ya dia kena air dan lurus. Kalau dia lurus pasti dia kena air. Nah, artinya nanti ada lembab ya, menyebabkan bibit itu bisa tumbuh dengan baik guys ya. Nah, itu istriku sedang meluruskan. Nah, nanti jangan lupa guys, kita periksa kembali ya, pelan-pelan satu-satu apakah sumbunya sudah basah atau belum. Kalau sumbunya basah berarti dia sudah kena air, tapi kalau belum maka kita perbaiki atau kita luruskan kembali ya. Nah, ini sudah lama ya guys tidak kita lakukan penanaman, disebabkan oleh atap yang selama ini rusak dan baru kita perbaiki guys ya. Kemarin kita perbaiki guys. Nah, ini ya proses penanaman benih sawi keriting, dan nanti kita campur juga ya dengan sawi yang lain. Sekarang kita ambil sawi yang ada kotak. Nah, jangan lupa guys, kalau kita beli bibit sawi setelah kita pakai, segera dibuat kedap udara guys ya, supaya bibitnya tidak mati guys ya, dan bisa kita pakai untuk pembibitan selanjutnya. Ayo guys, kita lanjut guys ya, untuk menanam sawi yang lain. Ini sawi Dakota sekarang guys ya. Nah, jangan khawatir guys, setiap benih yang sudah nanti tumbuh ya, itu bisa langsung guys kita pindahkan ya. Jadi kalau sudah pasti tumbuh akan saya pindahkan ke hidroponik ya. Nah guys, jangan lupa ya, larutan hidroponik kita pakai nutrisinya Ebimix. Jadi ada yang A, ada yang B, ini nanti dicampur ya guys. Larutannya ini berbentuknya serbuk ya, serbuk, dan ya, dan kalau yang A itu nanti ada warnanya guys ya, ada warnanya. Jadi ada yang warna hijau dan ada yang warnanya merah. Nih semuanya nih nanti ada larutan warnanya untuk membedakannya ya. Dan fungsinya kalau kita lihat keunggulannya ini ada di aturan pakainya, ada keunggulannya atau komposisinya ada untuk apa saja ya, dan cara menggunakannya ada. Biasanya satu bungkus besar ini digunakan untuk 5 liter air ya. Ini 5 liter air, ini 5 liter air, diaduk, dicampur, dan sebaiknya disimpan di wadah tertutup. Mungkin bisa digunakan jerigen 5 liter ya sebagai tempat penyimpanan, dan nanti dicampur dan diukur dengan alat ini guys ya, dengan alat TDS ini. Nah, alat TDS ini digunakan untuk mengukur kadar ppm di dalam air ya, di dalam tangki yang kita pakai atau ember yang kita pakai untuk larutan. Nah, untuk berbagai jenis tanaman biasanya beda-beda ya, silahkan dicek saja di internet guys ya. Ada yang 1000, ada yang 800. Biasanya semakin besar tanaman maka ukuran TDS ppm-nya pun tambah besar ya.
Nah ini guys ya, bibit bijinya kecil ya, bibit-bibitnya ini sebesar diameter 1 mili lah ya. Ada yang sawi manis, tukasan, sawi keriting ya. Kemudian ada juga sawi Dakota. Dan ini ada juga nih satu cabai ini masih belum dibuka nih ya, bibit cabai ya. Bibit-bibit ini banyak ya dijual di online ya guys. Istriku ini bisa dipakai nih yang tadi kita buat. Terima kasih. Nah ya, kita lanjutkan ya guys, menanam sawinya ya. Nah ini semua ini kita pakai botol-botol yang sudah dipakai ulang ya. Ini artinya ini nanti kita tunggu dia nanti untuk pecah dan nanti tumbuh tunas ya. Ini langsung dipakai guys, tidak perlu dipindah-pindahkan lagi karena satu pot untuk satu tanaman. Nah, karena atapnya sekarang sudah rapi guys ya, sudah tertutup terhindar dari air hujan sehingga nutrisi hidroponiknya aman ya. Nanti yang bagian atas yang lama-lama ini guys ya, ini yang lama-lama semua ini akan kita rapihkan, lagi digeser ya. Atau mungkin nanti langsung bisa dipakai, dari masak. Ya ini ada yang udah mati nih guys ya. Silahkan cek konten saya kemarin guys ya, sebelumnya yang berhubungan dengan memperbaiki atap hidroponik. Nah guys, sekarang kita akan melakukan pengecekan nutrisi ya dengan alat TDS, karena nutrisinya ini kan sudah lama terpengaruh oleh air hujan karena atap yang bocor. Nah maka akan saya lakukan pengecekan berapa kadar nutrisinya ya. Nah ini caranya, kita tinggal masukkan alat indikatornya ke dalam air ya, kemudian kita cek. Wah ternyata nutrisinya hanya 445 ya, hanya 445 ya. Kita pause ya, lihat lagi, kita uji di beberapa tempat boleh ya. Ternyata sama, kadar nutrisinya hanya 445 ya guys ya. Nah berarti harus kita 4437, ini berubah malah 38. Nah nanti kita akan lakukan penambahan nutrisi ya guys ya, sampai batas yang kita inginkan terpenuhi. Nah sehingga nanti pertumbuhan tanamannya maksimal guys ya. Jadi alat ini sangat bermanfaat bagi penggiat hidroponik ya, untuk mengetes atau menguji kadar nutrisi yang digunakan untuk penanaman. Karena ini kita akan pembibitan guys, maka kadar nutrisinya tidak perlu terlalu besar ya. Nanti saya cek di buku panduan, biasanya saya sudah miliki yang kita tempel di kamar ya, berapa TDS-nya untuk pembibitan. Nanti setelah umur sekian minggu ditambah nutrisinya sampai akhirnya nanti sampai tanamannya besar. Jadi kadar nutrisinya jangan berlebih guys, kalau tidak nanti tanamannya jadi pahit ya. Indikator tanaman hidroponik bila kita makan dia jadi pahit guys, nah itu artinya sebetulnya nutrisinya terlalu over guys ya. Nah guys, pembibitan atau pembenihannya sudah siap ya, list saya sudah diisi semua nih, sudah diisi semua ya. Nah tinggal kita tunggu 3 hari guys ya. Setelah 3 hari kita akan tahu mana yang bibit benihnya berhasil untuk tumbuh ya, tumbuh tunas atau pecah biji, atau harus kita ganti guys. Segera kita ganti guys ya, kalau belum berhasil, supaya apa? Supaya tanaman hidroponiknya ini umurnya seumuran semua. Nah sekarang saya sedang memindah-mindahkan ya sayuran atau hidroponik yang lumayan bagus guys. Nah ini pembinaan sebelumnya guys ya, yang kita lakukan. Nah sebetulnya nanti jadinya seperti ini guys ya.
jadinya seperti ini nih. Nah, kelihatan ya di akarnya nih, akarnya sudah keluar nih ya. Ini sungguhnya, dan dia akan tumbuh mudah-mudahan dengan perbaikan atap yang sudah dilakukan ya. Pertumbuhan hidroponiknya jauh lebih bagus ya. Ini sudah alhamdulillah nih subur ya. Nah, sekarang saya sedang memindah-mindahkan guys ya, memindah-mindahkan hidroponik. Jadi kita atur kembali. Ini tadi saya tawarkan pada istri apakah yang di aquaponik mau dipindahkan atau tidak. Mau dipindahkan enggak istriku? Dipindahkan. Yang di aquaponik nanti akan dipindahkan. Nanti kita lihat ya di aquaponik ya. Sebetulnya aquaponik pun biar cepat panen. Ya, mantap ya. Akan kita lihat ya satu-satu. Nah, ini guys ya. Ini adalah, jadi yang di depan itu adalah daun mint ya. Yang di atas ini adalah aquaponik yang kita tanam dengan berbagai macam jenis tumbuhan. Nah, seperti ini guys ya. Ini sistem aquaponik guys ya. Tapi kita tanam untuk sawi. Ini sawi ya. Kemudian ada juga bawang daun. Nah, ini dikasih tanah ya guys. Saya kasih tanah nih di dalamnya. Silakan cek konten saya sebelumnya. Nah, kita lihat yang nomor 2 dulu ya guys. Nah, ini sawi, sama ini sawi. Nah, nanti sawi-sawi ini akan kita pindahkan ke hidroponik guys ya. Sebetulnya selama ini kami jarang loh menanam sawi dengan aquaponik sampai lumayan besar guys. Biasanya cuma untuk pembibitan, karena di sini bisa kita pakai untuk macam-macam. Di sini juga pernah kami tanam untuk stroberi ya. Ternyata stroberi di Kota Pontianak pun walaupun panas bisa berbuah guys. Jadi sawi jarang kita tanam besar ya guys ya. Nah, tapi karena kemarin hidroponiknya bermasalah, jadi kita nanam di lahan yang kosong. Nih lahan yang kosong artinya ya. Nah, tapi ternyata juga bagus ya, karena sinar matahari. Nah, kita nanti lihat yang bagian depan yang sudah besar ya. Ternyata kalau kena sinar matahari dia lebih cepat besarnya guys. Nah, ini guys yang pakai aquaponik ya. Ini bawang daun ya. Bawang daun kita pakai. Ini juga ada bawang daun. Jadi bawang daun itu batangnya kita ambil yang ada akar ya. Kita tanam lagi guys ya. Nah, kalau ini yang dari biji ya, yang kami tanam dari biji ini. Nah, ini sawi ini yang baru ya. Nah, ini guys ya, sawi-sawi yang kita tanam dengan sistem aquaponik. Nah, ini nih yang paling subur nih kena matahari guys ya. Nah, saya ambil guys ya. Nah, ini guys ya, beda guys menanam dengan sistem aquaponik. Akarnya kotor guys. Kenapa? Karena dia langsung menyerap nutrisi dari air kolam ikan guys ya. Karena kan pompanya membawa kotoran ikan dan akhirnya ya diserap. Nah, tapi saya lihat sayurnya subur sekali alhamdulillah nih. Ini mau dipindahkan juga istriku. Nah, kita pindahkan guys ya. Sawinya nanti yang bagian-bagian yang matinya dibuang ya biar rapi. Nah, ini akan dipindahkan nih guys ya. Jadi hidroponik aquaponik sebetulnya tidak ada masalah guys ya. Mau ditanam pakai apa saja asalkan ya perawatannya kita perhatikan guys. Daun-daun yang mati ya dibuang Maya. Nah, ini ada yang malahan sudah berbunga guys ya sawinya nih. Nah, kalau di bawah ini ya yang pernah saya informasikan nih daun mint nih ya. Daun mint dengan sistem aquaponik ya. Nah, kemudian di bagian atas guys itu juga ada daun mint, ada sawi ya. Kemudian itu juga ada sawi. Nah, di atasnya itu juga ada daun bawang ya. Ini sama ini daun bawang nih ya, ini kita panen. Jadi panennya panen pilih guys ya. Kalau mau daun bawang ini ada seledri ya. Seledrinya dulu banyak guys ya. Nah, tapi ada sebagian sudah umur dan harus diganti, kita tanam baru nanti guys, gampang. Nah ya guys ya, jadi menanam dengan hidroponik dan aquaponik semuanya tergantung dari media yang kita pakai saja.
Kalau aquaponik menggunakan air kolam ikan, hidroponik menggunakan nutrisi, ya, nutrisi hidroponik. Kalau saya menggunakan heavy mix. Nah, istriku sedang memindah-mindahkan, ya, memindah-mindahkan sawi. Nah, ini saya bantu ambilkan, ya. Jadi itu bedanya guys ya. Kalau pakai nutrisi hidroponik, akarnya bersih guys, karena tidak ada kotoran kan. Nah, tapi kalau pakai aquaponik, akarnya kotor. Tapi kotorannya itulah yang berasal dari kotoran ikan yang diserap oleh tanaman tersebut guys, ya. Jadi jauh lebih subur guys. Nah guys, ini tabel pemberian nutrisi ya untuk hidroponik guys ya. Jadi kita bisa cek sesuai dengan umur untuk semua jenis tanaman. Kemudian pemberian nutrisi setiap minggunya itu bertambah sampai nilai maksimal ya. Mantap kan guys. Nah, tabel ini saya taruh atau tempel di kamar guys, sehingga kita bisa tahu atau ingat. Nggak perlu kita cari-cari lagi guys, karena kan kita tidak terlalu ingat berapa nutrisi untuk tanaman yang berbeda-beda guys. Ternyata berdasarkan literatur ya, untuk berapa ukuran TDS atau ppm untuk pembenihan guys, itu adalah sekitar 500 ppm guys ya. Tetapi karena kita membenihkannya dengan menggunakan aquaponik, jadi kita tidak usah terlalu pusing guys dengan ukuran TDS-nya kan, karena nutrisi kolam ikan tidak bisa kita kondisikan guys ya. Semuanya tergantung dari kadar air kolam ikan tersebut. Nah, tetapi karena saya membesarkannya dengan menggunakan hidroponik ya, maka tadi karena di sini banyak tanaman yang sudah besar guys. Tadi saya cek nilainya sekitar 1200 ya. 1200 ya. Saya kira itu sedang untuk nutrisi yang akan kita gunakan. Ini sedang melakukan pemindahan guys ya. Pemindahan hidroponik dari tanaman-tanaman aquaponik yang dengan sistem aquaponik, sawi-sawinya ke hidroponik. Sehingga istriku pengen cepat panen. Nah, ini memang guys, dengan hidroponik jauh berbeda ya. Nah, sebetulnya aquaponik pun sama, asalkan kena sinar matahari langsung, sama seperti ini. Kalau kami kan nanam aquaponiknya di bawah atap rumah ya, sehingga kena sinar matahari pagi saja. Sedangkan kalau di sini sampai siang guys ya. Kalau dengan sistem hidroponik dia sampai siang, karena rumah kami menghadap matahari pagi. Nah guys, alhamdulillah ini adalah kondisi terkini dari tanah hidroponik yang kami bisa selamatkan guys ya dari kematiannya ya. Nah, yang masih kecil ini kita pindahkan dari aquaponik ya ke hidroponik. Nah, karena aquaponik kosong guys, maka istri saya sekarang sedang membenihkan ya. Jadi memang kami punya kebiasaan membenihkannya itu pakai aquaponik, dan nanti kita akan masukkan ke lahan ini guys yang kosong ya. Ini hidroponik yang kosong karena cuma sekitar 3 hari, tidak lama. Nah, kemudian di bawah ya, di sini ini adalah pembibitan yang kami lakukan di 3 hari mereka bertunas, dan akan kita pindahkan ke atas guys ya. Jadi sengaja yang atas kita kosongkan dulu, sehingga nanti waktu mereka bertunas bisa kita pindahkan ke atas guys ya. Nah guys ya, ini adalah pembibitan ya. Nah, sekarang kita cengok satu ya, kita ambil satu contoh ini. Nah, kita lihat di bagian dalamnya itu ada yang biji kecil ya. Nah, itulah biji sawi ya yang kita tanam. Jadi kebanyakan kita menanam sawi dengan berbagai macam rasa ya. Ada sawi manis, sawi keriting ya, tadi ada sawi Dakota. Nah, pernah dulu kita nanam sawi pagoda. Itu lebih mantap, itu sawinya besar sekali ya, dan pertumbuhannya maksimal. Nah guys, di bagian bawah sini guys ya, ini adalah
ya pembibitan atau perbanyakan daun mint ya. Nah ini daun mint. Nah karena itu di konten saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang daun mint bahwa oh ternyata daun mint itu harus kena matahari guys. Nah sehingga kalau yang di belakang ini sengaja ditanam untuk mengisi rak depan ya. Kalau misalnya ada kawan atau keluarga yang datang dan minta ya, silakan, dan nanti tinggal kita gantikan posisinya dari yang belakang ini ke depan ya, sehingga pot hidroponiknya atau pipa hidroponiknya tidak kosong guys ya. Ini sengaja kita pasang. Nah ini ada tips nih guys ya, karena kita menggunakan potnya pot bekas guys ya. Nah tentu saja potnya itu kotor guys, nah, sehingga perlu kita bersihkan ya, kita cuci atau kita sikat. Nah ini teknik isi saya guys untuk membersihkan kotoran-kotoran sisa yang melekat di pot ya, pot dari botol itu, dan kita bisa gunakan kembali guys ya. Kalau punya waktu luang sebetulnya bisa kita cuci guys, kita jemur ya, tapi mungkin kalau kita ini orang bekerja sehingga waktu luangnya sebentar, sedikit sempit, dan menanam hidroponik ini bukan menjadi lahan utama ya, tapi sebagai hobi saja guys ya, karena ternyata hobi bisa menghasilkan, atau sayuran yang kita dapatkan itu bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari guys, bisa kita pakai untuk masak guys. Demikian guys ya penjelasan kami tentang bagaimana cara menanam hidroponik yang praktis dan bisa dijadikan hobi ya, untuk mengisi waktu luang kita di rumah. Jangan lupa bila suka silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.